Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Mak Mina bersama 3 orang anaknya. Anak yang pertama ialah seorang perempuan yang bernama Diang. Sementara anak kedua dan ketiga ialah seorang laki-laki yang bernama Utu dan Ucin. Mak Mina menjadi tulang punggung untuk keluarganya sejak ditinggal oleh suaminya. Demi mencukupi hidup ketiga anaknya, Mak Mina mesti kerja keras dengan berniaga kayu bakar ke pasar. Akan tetapi, ketiga anak Mak Mina itu amat nakal. Mereka tak nak mendengarkan cakap emaknya. Ketiganya sering membantah perintah emaknya. Mereka hanya suka bermain hingga larut malam. Mak Mina pun sering merasa sedih dengan perangai anak-anaknya. Ia selalu mendoakan anak-anaknya biar sadar dan nak menghormati emaknya sebagai orang tua mereka. Pada keesokan harinya, Mak Mina tengah menyiapkan banyak makanan untuk ketiga anaknya. Lepas tu ia pergi ke tepi sungai dan mendekati sebuah batu sambil berkata, batu itu boleh dibuka dan ditutup semula. Seperti seekor kerang, orang-orang sering menyebutnya batu bertangkup. Wahai batu bertangkup, tolonglah saya. Saya dah tak nak hidup dengan ketiga anak saya yang tak pernah menghormati saya sebagai orang tua mereka, cakap Mak Mina kepada batu bertangkup. Akhirnya, batu bertangkup menelan tubuh Mak Mina sehingga rambutnya je yang tersisa. Menjelang petang, ketiga anak Mak Mina tengah heran sebab mereka dah tak jumpa dengan emaknya sejak pagi. Akan tetapi, sebab makanan yang amat banyak, mereka akhirnya cuma makan, lepas tu pergi kembali bermain. Setelah hari kedua, makanan pun dah mulai habis. Ketiga anak Mak Mina mulai heran dan tengah merasa lapar. Sehingga malam pun tiba, mereka kebingungan mencari emak mereka. Pada keesokan harinya, mereka pergi ke tepi sungai dan menemukan ujung rambut Mak Mina yang terurai ditelan oleh batu bertangkup. Wahai batu bertangkup, kita orang nak emak kita kembali. Tolong keluarkan emak kita orang dari perutmu itu. Ratapan ketiga anak Mak Mina kepada batu bertangkup. Tidak, korang hanya membutuhkan emak di saat lapar je. Korang tak pernah menyayangi ataupun menghormatinya, jawab batu bertangkup kepada anak Mak Mina. Kita orang janji nak menyayangi, menghormati serta nak tolong emak kita orang, janji ketiga anak Mak Mina kepada batu bertangkup. Akhirnya, batu bertangkup mengabulkan ratapan ketiga anak Mak Mina. Mak Mina pun dikeluarkan dari tangkupan batu bertangkup. Ketiga anak Mak Mina pun menjadi rajin menolong dan mengasihi Mak Mina. Tetapi, hal itu hanya bertahan sekejap je. Lepas tu, mereka kembali mengubah perangai seperti semula yang hanya suka bermain dan tak nak menolong emak mereka. Mak Mina pun kembali merasa sedih. Ia kemudian mengunjungi batu bertangkup yang berada di tepi sungai. Sekali lagi, ia ditelan oleh batu bertangkup. Sementara itu, ketiga anak Mak Mina tengah sibuk bermain. Menjelang petang, barulah mereka sadar bahawa emak mereka dah tak ada. Mereka kembali mengunjungi batu bertangkup yang berada di tepi sungai sambil meratap agar mak mereka dikeluarkan dari batu bertangkup tersebut. Akan tetapi, kali ini batu bertangkup dah marah. Lepas tu ia berkata, korang memang anak yang nakal. Penyesalan korang sekarang dah tak guna, jawab batu bertangkup kepada ketiga anak Mak Mina sambil menelan mereka. Batu bertangkup pun masuk ke dalam tanah dan sampai sekarang dah tak pernah muncul kembali. Demikianlah cerita rakyat Melayu Riau Batu Belah, Batu Bertangkup yang berasal dari Indragiri Hilir.
Cerita ini memberikan pesan moral kepada anak-anak khususnya dan semua orang pada umumnya bahwa kita harus selalu bersikap baik kepada kedua orang tua, rajin membantunya, selalu menyayanginya, dan tidak membantah perintah kedua orang tua. Karena sudah kewajiban kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Terlebih lagi, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dengan demikian, marilah sama-sama kita hormati dan sayangi orang tua kita selagi masih ada ya. Sekian dan terima kasih.